Makan kita sekarang ini kan berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kita mungkin makanannya lebih butuh effort untuk mengunyah. Namun sekarang polanya adalah makanannya lebih lunak. Memang arah tumbuhnya masih normal, tempatnya mungkin masih tersedia. Jadi yang akan dipotong adalah gusinya. Gusi yang menutup di atas gigi yang masih impaksi. Atau memang Hai, selamat sore Sobat K. Secara fisik ada aja ya satu dua hal atau bahkan lebih yang kita rasa pada tubuh itu nggak 100% sempurna. Pas kita ngelihat atau mungkin ngeraba bagian-bagian tubuh tertentu milik pribadi, muncul perasaan yang nggak nyaman Sobat K. Wajar ya, namanya juga manusia. Salah satunya ketika kita buka mulut, mungkin kamu ngerasa ada pertumbuhan gigi yang kurang rapi. Hanya sebagian yang muncul di permukaan, bahkan sampai bikin nggak nyaman. Bisa jadi Sobat K mengalami impaksi gigi. Mungkin ada yang masih kurang familiar dengan istilah yang satu ini. Supaya lebih jelas, kita akan membahasnya dalam BTS Berbagi Tips Sehat. Senang sekali saya Iksan Anugrah bisa berjumpa lagi dengan Sobat K mulai jam 4 sore ini. Nantinya akan membahasnya bersama Dr. Gigi Henry Jaya Perbana, SPBMM, dokter spesialis bedah mulut Siloam Hospitals Jember. Sudah hadir di studio Dr. Henry, selamat sore. selamat sore. Kabar baik dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Oke, ini lebih enak mic-nya dimajuin atau mungkin lebih dekat lagi nggak apa-apa dok ya. Panggilannya betul Dr. Henry ya? Ya, bisa dipanggil Henry. Personil baru juga ini ya Mas ya di Siloam. Iya benar sekali Dr. Henry. Minggu kemarin kita dengan personil dokter baru, minggu ini juga dengan dokter yang baru. Banyak banget ya. Buka loker dokter terus ya berarti Mas ya. Baiklah Sobat K, selain dengan Dr. Henry, kita juga nanti akan mengetahui lebih banyak informasi menarik seputar Siloam Hospitals Jember bersama Marketing Communication, ada Muhammad Nurul Muflikin alias Mas Ikin. Sore Mas Ikin. Selamat sore Mas Iksan dan Sobat K. Akhir bulan gimana? Aman ya? Ya masih aman ya Mas. Masih aman ya, sebulan kerja tapi enak ya Mas ya, nyaman ya? Alhamdulillah masih nyaman ya Mas ya dengan workflow yang ada di Siloam Hospitals. Oke, hari ini kita membahas tentang impaksi gigi dan mulut nih. Nah tentu langsung bersama Dr. Henry, boleh dong kita kenalan dulu dengan apa itu impaksi gigi dok? Baiklah, impaksi gigi merupakan secara teori merupakan suatu kondisi di mana gigi itu tidak dapat tumbuh secara dalam posisi normalnya, baik secara posisi maupun secara waktu tumbuhnya. Oke. Posisi nggak normal ya dok ya. Nah ini posisinya biasanya seperti apa dok? Kayak tenggelam gitu atau mungkin? Ya, secara umum memang kita mengenal ada dua jenis impaksi gigi. Ada impaksi total, jadi dia tidak tumbuh sama sekali ke dalam rongga mulut. Ada impaksi sebagian. Nah dalam kasus impaksi sebagian ini biasanya memang muncul, namun hanya sebagian, baik itu bagian belakang ataupun bagian akarnya. Jadi hanya sebagian yang tumbuh ke rongga mulut. Oke. Pernah ngalamin atau gimana Mas? Kalau saya dari gigi sendiri masih belum ya, jangan sampai ya. Mungkin yang total ya. Jangan dong, kalau total berarti nggak keluar sama sekali. Ini buktinya senyumnya Mas Ikin masih keluar. Iya masih keluar ya. Baik, ada yang sebagian, ada yang sampai seluruhnya ya dok ya. Iya. Wah ini berarti bisa dicek nih Sobat K. Kalau mungkin dari struktur gigi kita ya dok ya. Iya. Ini ada yang tenggelam gitu ya istilahnya ya, atau hanya muncul sedikit di permukaan. Biasanya gigi apa nih dok yang mengalami impaksi? Gigi yang paling sering mengalami impaksi itu adalah gigi geraham bungsu. Lebih spesifiknya adalah gigi rahang bawah, gigi bungsu rahang bawah. Kemudian diikuti gigi rahang atas dan juga beberapa kasus itu gigi taring rahang atas. Itu 3 gigi yang paling sering ditemukan untuk kasus-kasus impaksi ini. Baik, geraham itu di belakang ya dok ya? Ya, yang paling belakang. Belakang sini atau enggak di mana? Rahang atas dan gigi taring. Gigi taring. Yang sini ya dok ya? Ya, itu karena memang gigi tersebut yang terakhir dalam proses tumbuh ke dalam rongga mulutnya. Sehingga dia memang tidak ada ruang yang cukup, jadi gigi tersebut hanya tumbuh sebagian atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Oke, tidak tumbuh sama sekali, sebenarnya gigi itu harusnya tumbuh ya dok ya? Idealnya kan geraham ada 3. Oke. Ya, jadi kalau mungkin Mas Iksan atau Mas Ikin hanya melihat gigi gerahamnya hanya 2, artinya ada 1 lagi di dalam. Itu perlu pemeriksaan lebih lanjut.
Tiga pas, tiga. Pas ya? Ya aku mau buka gigi sih gak enak karena udah 2 tahun gak pernah ini ke dokter gigi gitu. Takutnya ada warna yang kurang enak dilihat ya kan. Baiklah, bisa dicek nih sekali lagi giginya. Dan rasanya aneh gitu ya kan dia dok ya, ketika kita mungkin pada saat makan ya, atau saat berinteraksi gitu ya, orang yang mengalami impaksi ini. Ya, memang beberapa pasien yang datang ke kami dalam kondisi seperti ini memang ada beberapa keluhan spesifik. Salah satunya adalah nyeri pada bagian gusi di daerah tersebut. Kadang ada juga yang sudah sampai dalam kondisi radang atau bahkan terinfeksi. Nah, kondisi-kondisi ini memang paling sering ditemukan. Ya, jadi adanya nyeri, radang hingga infeksi. Baik. Tadi disebutkan gigi bungsu, berarti Ya. gigi susu gimana dok? Nggak mungkin ya? Nah, beberapa kasus tertentu pada pasien anak itu kadang juga ditemukan adanya gigi impaksi. Salah satunya pada pasien-pasien dengan Down syndrome atau pasien-pasien dengan kelainan bawaan seperti celah bibir dan celah langit. Itu kan memang posisi rahangnya tidak normal sehingga memungkinkan terjadinya impaksi pada pasien anak-anak. Itu dengan case tertentu tapi Ya. dok ya, mulai dari Down syndrome atau mungkin ada penyakit bawaan gitu ya Penyakit dok ya, bawaan. pada seseorang. Tapi Ya. ini umumnya muncul pada gigi bungsu ya. Ya. Oke, otomatis di usia berapa nih dok biasanya orang mengalami impaksi gigi ini? Ya, kalau kita berhitung usia, memang usia-usia dewasa muda sekitar 17 hingga 21 tahun itu mungkin usia-usia yang paling sering ditemukan impaksi gigi. Namun tidak menutup kemungkinan bisa jadi usia lebih muda atau bahkan lebih tua. Kasus yang kami tangani, kasus-kasus usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah ditemukan impaksi. Dan kasus tertua yang pernah kita tangani itu sekitar 60 hingga 70 tahun. Wow, otomatis pertumbuhan giginya lambat ya dok ya, baru muncul impaksi gitu ya? Ya, untuk pasien-pasien yang geriatri atau pasien tua, biasanya ini adalah jenis kasus yang impaksi total. Jadi pada saat seperti kita, itu mungkin tidak tumbuh, tidak terlihat sama sekali. Namun pada saat sudah giginya habis, tulang rahangnya teresopsi atau nyusut, ya, maka baru kelihatan muncul ke permukaan giginya. Itu biasanya pada pasien-pasien yang usia lanjut itu kami temukan. Apalagi pasien-pasien yang menggunakan gigi palsu. Biasanya di bawah gigi palsunya dia ada rasa kurang nyaman. Ternyata dilakukan pemeriksaan, ada gigi tambahan. Ada gigi di dalamnya. Kita kayaknya kudu ngitung gigi ya. Iya. Ya. Jumlah normal Gitu. gigi berapa sih dok? Pada dewasa itu 32. 32 gigi. Kalau anak-anak 20. Anak-anak 20. Baik, bisa dihitung dulu Iya. sobat. Kalau nggak nyampe Sobat situ jangan-jangan di dalam ya. Kita juga Ada harus impaksi. menghitung kayak Iya, Insan ya. tapi nanti aja di belakang. ya. Nanti kita akan lanjut lagi Sobat K. Apa penyebab impaksi gigi dan penjelasan lebih lanjut lagi serta ada informasi spesial tentang Siloam Hospitals Jember tetap di BTS. Kembali lagi di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals. Kalau Sobat K ketinggalan konten-konten yang sebelumnya, silakan langsung visit YouTube K Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Hari ini kita masih membahas tentang impaksi gigi dan mulut. Mungkin Sobat K ngerasa jumlah giginya nggak sampai 32 ya. Yang dewasa jangan-jangan tertanam di dalamnya. Atau yang punya anak-anak nih dicek juga 20 ya dok 20. ya. Idealnya segitu. Idealnya. Langsung aja datang ke dokter Henry ya kan. Nah mungkin jadwalnya boleh nih di-spill mas. Oke, buat Sobat K yang merasa mengalami keluhan-keluhan yang sudah disebutkan oleh Dr. Hendry tadi, jadi Sobat K bisa langsung kunjungi untuk memeriksakan gigi di Dr. Hendry, tepatnya di hari Senin sampai hari Kamis di jam 19.00 sampai 21.00. Jam Jadi 7 malam ya? Iya, jam Ya. 7 malam sampai jam 9 malam. Itu untuk jadwal prakteknya dari Dr. Hendry sendiri. Baik, nah selain di spill sama Mas Ikin, mungkin bisa cek juga di mana nih Mas? Biasanya dokter Iya. jadwal. Terkait dengan jadwal dokter, biasanya kita selalu update di Instagramnya kami. Di Siloam Hospital Jember itu. Jadi di situ nanti ada terkait dengan jadwal dokter dan juga jadwal dokter teman-teman bisa booking juga di My Siloam. Jadi tidak perlu khawatir buat Sobat K yang ingin memeriksakan diri, nggak harus datang langsung ke Siloam. Melainkan Sobat K bisa langsung booking melalui aplikasi My Siloam.
Oke, itu dia. Caranya mudah sekali untuk bisa langsung konsultasi dengan dokter di Siloam Hospitals Jember. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang impaksi gigi nih. Penyebabnya apa nih dokter? Memang secara umum itu penyebabnya ada dua. Ada penyebab lokal, ada juga penyebab sistemik. Untuk penyebab lokalnya memang intinya adalah gigi tersebut tidak ada ruang yang cukup untuk posisi tumbuh normalnya. Baik dia karena memang posisi bentuk giginya lebih besar dibandingkan lengkung rahangnya, atau memang sebaliknya, atau faktor-faktor sistemik seperti ada juga yang menghubungkan dengan keturunan. Jadi misalkan dapat warisan dari ibunya giginya besar tapi rahangnya kecil mungkin dari ayahnya, sehingga dalam kondisi normalnya si anak ini dia tidak mendapatkan komposisi yang normal untuk ukuran dan bentuk rahangnya. Atau juga adanya malnutrisi pada fase pertumbuhan sehingga mengakibatkan pertumbuhan rahang itu tidak maksimal. Ada juga yang menghubungkan dengan pola makan kita, ya. Pola makan kita sekarang ini kan berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kita mungkin makanannya lebih butuh effort untuk mengunyah. Namun sekarang polanya adalah makanannya lebih lunak. Dan kita effort kita untuk mengunyah itu berkurang sehingga tekanan, beban dan fisiologis untuk mengunyah itu berkurang. Yang mana hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan rahang itu juga tidak maksimal. Wow, banyak sekali ya penyebabnya ya. Iya. Kalau dari ruangan tadi, ruang yang nggak cukup gitu ya, Iya. itu karena emang dari lahir kadang kan ya. Iya. Kita nggak bisa menginginkan ketika kita lahir di dunia ini punya ruang rahang yang cukup ya. Jadi penyebab seperti ini kadang memang tiba-tiba saja muncul ya dok. Iya. Nah kemudian sistemik yaitu dari keturunan, mungkin dari orang tua ya, Iya. garis keturunannya, lalu malnutrisi serta pola makan. Jadi cara kita makan ini akan mempengaruhi ruang ini ya, rongga mulut kita ya dok Iya. ya. Oke, mungkin yang selama ini sukanya minum-minuman gitu ya, Iya. lebih banyak Makannya yang lunak, ya. malas makan yang sayur yang butuh effort mengunyah itu mungkin juga akibatnya pertumbuhan rahangnya nggak maksimal. Jadi gigi yang tumbuh terakhir itu pasti tidak cukup ruangnya karena memang tidak ada ruangan yang cukup. Sehingga menyebabkan impaksi Impaksi gigi. gigi Akhirnya. ini, iya. Ada gejala yang muncul nggak dok ketika orang mengalami impaksi gigi? Iya, memang gejala-gejala spesifik tadi kan seperti saya sebutkan di awal, adanya nyeri pada gusinya, adanya proses radang dan juga infeksi. Namun gejala-gejala lain itu biasanya juga dikonsul dengan adanya misalkan pasien-pasien dengan nyeri kepala yang tidak diketahui penyebab pastinya, biasanya dikonsul juga ke bedah mulut. Dan setelah kita melakukan pemeriksaan dibantu dengan pemeriksaan penunjang, kita temukan adanya impaksi. Ini bisa jadi pencetus nyeri kepala yang tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Oke. Di saat merasakan hal seperti itu langsung ke ini ya dokter gigi aja ya Iya. langsung ya. Iya. Langsung pemeriksaan. Biasanya diagnosisnya gimana nih dok nanti? Untuk pemeriksaan awal, kita pasti melakukan pemeriksaan klinis dulu. Kita melakukan pemeriksaan secara ekstraoral, kemudian intraoral ke dalam rongga mulutnya. Kita melihat tadi berapa jumlah gigi yang normal ada, apakah semuanya tumbuh atau tidak. Kalaupun tidak, kalau dia impaksi sebagian, biasanya kan muncul kelihatan sebagian kecil. Tapi kalau dia impaksi total, itu biasanya butuh pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan ronsen itu biasanya digunakan panoramik. Oke, dua tahap itu ya dok ya? Iya. Ada lagi mungkin proses lain biasanya setelah itu? Untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, impaksi yang lebih dalam, biasanya memang butuh pemeriksaan yang lebih expert. Biasanya kita butuh pemeriksaan 3 dimensi, seperti CBCT ataupun yang lainnya. Oke, jadi perlu lakukan pemeriksaan, silakan Sobat K datang langsung ke Siloam Hospitals Jember. Kalau mungkin belum hafal ya dengan jadwalnya Dr. Henry, bisa lihat di aplikasi My Siloam atau di websitenya juga bisa juga langsung ke Instagram ya, Instagramnya @Siloam Jember. Iya. Nanti untuk penanganannya gimana nih dok? Haruskah dioperasi atau mungkin ada treatment khusus nih? Ya, untuk kasus-kasus impaksi memang tidak selalu kita langsung sarankan untuk pembedahan. Ya, tahapan awal adalah kita bisa melakukan observasi terlebih dahulu untuk kasus-kasus yang tidak terdapat keluhan. Kemudian setelah dievaluasi apakah nanti berpotensi untuk menyebabkan keluhan, kemudian baru kita menyarankan untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, namun pada kasus-kasus yang sudah menyebabkan keluhan, memang biasanya perlu tindak lanjut yang lebih serius ya. Bisa jadi untuk kalau memang arah tumbuhnya masih normal,
tempatnya mungkin masih tersedia. Jadi yang akan dipotong adalah gusinya. Gusi yang menutup di atas gigi yang masih infaksi. Atau memang pada gigi tadi, gigi taring rahang atas, biasanya dikonsul dari sejawat yang melakukan pemasangan kawat gigi. Nah, ini biasanya memang bisa diarahkan gigi tersebut untuk tumbuh ke posisi normalnya. Kalau pakai kawat gigi ya? Ya, kalau pakai kawat gigi. Jadi tidak harus langsung diangkat. Tapi dibuka, kemudian nanti berkolaborasi dengan dokter tersebut. Sehingga gigi yang infaksi ini bisa diarahkan ke arah posisi normalnya. Dan terakhir itu memang pengangkatan gigi yang memang infaksi. Atau biasa dikenal dengan odontektomi. Oke. Berarti yang khusus infaksi yang seluruhnya itu ya dok, yang perlu dilakukan operasi ya? Ya, jadi infaksi total biasanya memang dia tidak ada keluhan, tapi berpotensi untuk menyebabkan kelainan-kelainan lainnya. Seperti adanya kista ataupun tumor. Itu potensinya cukup besar, ya angkanya sekitar 3%. Jadi untuk menyebabkan kelainan-kelainan lainnya. Kista pada gigi ya berarti ya? Iya. Jadi memang ada sel-sel tertentu yang dalam proses pembentukan gigi itu sendiri, nantinya jika tidak dapat tumbuh secara normal, jadi sisa-sisa sel ini akan memicu terjadinya kista. Ya, kista ini memang spesifik untuk gigi-gigi yang tidak dapat erupsi secara normal. Dalam hal ini adalah gigi infaksi. Makanya kalaupun tidak tumbuh sama sekali, itu tetap kita sarankan rutin kontrol 6 bulan sekali untuk evaluasi. Dan biasanya kita butuh foto ronsen. Bagaimana posisi terakhirnya, nanti dievaluasi selanjutnya lagi. Tidak boleh diabaikan ya, meskipun nggak ada gejala-gejala gitu Iya, ya. Dihitung nih gigi kok nggak nyampe gitu ya. Tapi baik-baik aja selama ini. Nah itu tetap tidak boleh diabaikan ya dok ya. Karena bisa jadi akan muncul kista itu tadi ya, kista pada gigi. Wah, kita harus terus mengulasnya Sobat K mengenai infaksi gigi, karena ini penting sekali untuk kesehatan gigi kita. Jadi kita akan lanjutkan lagi di pembahasan yang berikutnya. Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini Iksan masih ditemani oleh Dr. Gigi Hendry Jaya Permana, SPBMM, dokter spesialis bedah mulut Siloam Hospitals Jember, dan Mas Ikin alias Muhammad Nurul Muflikin selaku Marketing Communication. Banyak sekali layanan prima yang bisa Sobat K dapatkan di Siloam Hospitals Jember. Kalau dalam kondisi gawat darurat, kita harus langsung Siloam yang pertama ya Mas ya. Benar banget. Oke. Jadi buat Sobat K yang pengen untuk memeriksakan kesehatannya terutama gigi, jadi Sobat K bisa melakukan reservasi. Jadi untuk penggunaannya kalau di Siloam Hospital Jember, kalau buat Sobat K yang memakai BPJS itu bisa reservasinya melalui aplikasi mobile JKN. Ini nggak hanya di gigi aja, tapi semua. Jadi buat Sobat K yang pengen berobat ke Siloam Hospital Jember itu bisa melakukan reservasinya melalui JKN Mobile, itu bagi yang BPJS. Nah, kalau untuk Sobat K yang ingin memeriksakan diri secara mandiri atau private, itu bisa melalui aplikasi My Siloam. Siap. Jadi emergency langsung ke Siloam Hospitals ya. Bisa juga hubungi, ada kontak khusus ya Mas ya? Oke, ada. Jadi Sobat K bisa langsung menghubungi di nomor CS kami di nomor 0812 terus 4913 9353. Siap. Di nomor tersebut Sobat K bisa menghubungi. Saya juga hafal banget tuh Mas, ada nomor emergency yang belakangnya 911 Iya, itu. di emergency ya di 0331 2861 911. Oke, pokoknya ada 911-nya. Iya, benar. 911 itu harus dihubungin. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang infaksi gigi Sobat K. Tadi kan sempat di-spill oleh Dr. Hendry kalau ada salah satu opsi untuk operasi ya dok ya. Nah, operasi ini jenisnya apa aja dok? Baik, untuk tindakan operasi yang bisa kita sarankan bagi Sobat K yang mungkin punya keluhan tentang infaksi, biasanya memang kita sarankan 2 pilihan utama. Yang pertama, kita bisa melakukan tindakan operasi itu di rawat jalan. Jadi pasien setelah melakukan tindakan bisa langsung pulang. Atau untuk kasus-kasus yang lebih kompleks atau dengan jumlah gigi yang lebih, misalnya ada lebih dari 1 gigi yang infaksi, itu kita bisa lakukan tindakan dalam 1 waktu. Namun membutuhkan tindakan di kamar operasi. Butuh persiapan yang lebih, memang kita perlu rawat inap dan pos operasinya juga kita lanjutkan rawat inap. Dan ini semuanya kita bisa lakukan di
Rumah Sakit Siloam. Wih, mantep. Ada efeknya nggak dok setelah operasi itu? Efeknya memang semua fase penyembuhan itu pasti memang ada fase yang kurang nyaman, mungkin 1-3 hari pertama. Mungkin ada agak nyeri, pembengkakan, itu memang wajar. Karena semua proses penyembuhan post operasi pasti akan mengalami hal yang sama. Namun untuk yang lain mungkin tidak terlalu mengerikan untuk post operasinya. Nggak sampai bikin nggak bisa ngomong kan ya? Ya. Soalnya kalau pas pekerjaannya berhubungan sama suara. Ya, susah dong nantinya. Tapi nggak usah khawatir ya, karena itu semua adalah proses ya dok ya. Pas operasi itu pasti akan terjadi ya. Nah, dimana setelah dilakukan operasi itu, tapi itu untuk kemungkinannya pasti masih bisa diatasi itu semuanya. Bisa nggak kita melakukan pengobatan sendiri dok di rumah kalau untuk case yang nggak terlalu parah gitu? Ya, sebenarnya untuk infaksi sendiri kan itu memang kondisinya ada di dalam kadang, apalagi infaksi-infaksi yang total ataupun sebagian. Yang bisa dilakukan adalah simptomatik. Jadi kita hanya bisa menghilangkan gejalanya. Nyeri ya, kita bisa obat nyeri yang ada di pasaran. Hanya sebatas itu. Tapi untuk melakukan pengangkatan ataupun menghilangkan gigi infaksinya itu tidak mungkin dilakukan di rumah. Mungkin kalau itu ya. Jadi kita hanya sekedar untuk penghilang rasa nyeri aja ya. Ya, setelah hilang nyerinya langsung ke Siloam. Oke. Siap. Benar banget. Seandainya kita biarin aja dong infaksi gigi ini, berbahaya nggak buat kesehatan kita? Ya, tadi kan saya sebutkan ada kista, ada infeksi. Mungkin saya sedikit bercerita ya. Untuk infeksi ini yang memang biasanya cukup serius. Kasus-kasus pasien infeksi yang disebabkan oleh karena infaksi gigi kadang datang ke kami itu dalam kondisi yang lebih serius. Jadi infeksinya bukan hanya di sekitar giginya, bukan hanya di gusinya, tapi sudah melibatkan di daerah leher ataupun bagian yang lain. Dan ini kalau sudah sampai seperti itu memang kita harus berhati-hati. Karena memang bukan hanya mengancam kesehatan, tapi juga bisa mengancam nyawa. Makanya tidak bisa diabaikan begitu saja ya. Apapun yang terjadi, tidak ada gejala ya. Kondisi kelihatan baik-baik aja, tapi belum tentu di dalamnya seperti apa ya. Bisa dicegah nggak sih dok infaksi ini? Memang tidak ada cara spesifik untuk kita bisa mencegah infaksi, karena tadi kan faktornya banyak sekali tuh. Kita tidak mungkin bisa mengelola semua faktor-faktor tadi. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Rutin kontrol, dan jika memang ada keluhan yang tadi kita bahas, itu bisa segera lakukan pemeriksaan. Bisa langsung ke dokter Henry ya, boleh jadwalnya. Kalau kita punya gigi yang mengalami infaksi dok, perawatannya gimana sebaiknya? Infaksi ini memang kasusnya kan tadi kan saya bilang kalau dia tidak ada keluhan, itu kita bisa observasi terlebih dahulu. Nanti kita kontrol per 6 bulan. Kalau perlu kita memang perlu pemeriksaan foto ronsen untuk menilai apakah gigi ini berpotensi untuk merusak jaringan sekitarnya atau berpotensi untuk membentukkan kelainan-kelainan seperti kista yang tadi disebutkan. Tapi kalau memang dia sudah ada keluhan, ya pasti perlu tindakan lebih lanjut. Oke. Kita gosok gigi aja kadang bisa berefek ya dok ya. Bisa kerasa gitu ya. Biasanya di ujung-ujung ya, ujung gigi geraham tadi ya disebutkan, kemudian taring sama apa satu lagi tadi dok? Gigi geraham itu ada yang atas sama rahang bawah dan gigi taring itu tadi. Baik, sesaat lagi kita akan mengetahui mitos dan fakta yang selama ini beredar Sobat K tentang gigi dan infaksi gigi. Jadi pastikan tetap di BTS berbagi tips sehat. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui Sobat K mengenai infaksi gigi, apakah ini mitos atau fakta. Jadi Sobat K bisa cek langsung ya lewat BTS berbagi tips sehat. Untuk konten-konten yang sebelumnya silakan kunjungi YouTube channel KI Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Jangan lupa Sobat K untuk download selalu aplikasi My Siloam, boleh di Play Store atau di App Store, semua tersedia. Informasinya juga bisa langsung didapatkan di website siloamhospitals.com. Kita ke mitos fakta. Yang pertama adalah infaksi gigi menyebabkan bau nafas tidak sedap. Nah, ini Sobat K fakta. Oh, fakta ya. Jadi giginya kan kalau dari gigi bungsu saya sebutkan tumbuh terakhir. Bisa jadi dia tumbuhnya hanya sebagian. Nah, kondisi ini biasanya menyulitkan untuk dilakukan pembersihan. Sikat gigi itu tidak maksimal.
yang atas, bagi yang bawah. Dan biasanya ada celah antara gigi yang impaksi dengan gigi depannya. Sehingga sisa makanan sering terselip di bagian tersebut. Dan akibatnya kalau ada sisa makanan dibiarkan pasti kurang nyaman ya. Jadi itu salah satu tadi kenapa bisa jadi fakta. Oke. Perlu kumur-kumur terus nggak dok pakai ini larutan yang warna-warni gitu? Atau gimana caranya biar nafasnya nggak bau gitu dok? Ya bisa membantu, namun ya tadi kalau memang ada kondisi-kondisi yang saya seperti kita sebutkan adanya impaksi ataupun gigi berlubang, itu juga harus segera dilakukan perawatan. Percuma kalau kita berkumur tapi ternyata masih ada karang giginya, masih ada lubangnya, masih ada impaksinya, sama. Dibersihin aja langsung ya ke dokter Iya. gigi ya. Yang kedua, pencabutan gigi bisa mempengaruhi saraf mata. Ya, ini salah satu mitos yang paling sering ditemukan di masyarakat. Ya, karena memang poinnya adalah pada saat melakukan pencabutan gigi itu tidak berhubungan langsung dengan saraf mata. Karena memang saraf bagian mata dengan bagian rongga mulut itu berbeda. Ada yang bilang soalnya kalau gigi atas nih dok, Ya. kalau dicabut nih giginya matanya turun. Efek ke matanya itu banyak mitos. Ya, karena memang sarafnya berbeda. Untuk saraf khusus ke mata, untuk saraf ke gigi beda. Mungkin kadang-kadang dikira-kira aja ya, Ya. ada nyambungnya. Berikutnya, ini memang sudah sempat dibahas tadi, nggak apa-apa kita spill lagi. Impaksi gigi beresiko menyebabkan kista gigi. Nah, ini fakta. Fakta ya. Fakta ya, karena memang ada sel-sel tadi yang saya sebutkan, sel pembentuk gigi. Pada saat dia tidak tumbuh, jadi sel-sel ini akan tetap bertumbuh sehingga mengakibatkan suatu kantong kista. Itu biasanya potensinya ke sana. Oke. Berikutnya, impaksi gigi bisa terjadi pada gigi susu. Memang ini bisa jadi fakta, bisa jadi mitos. Karena kondisi-kondisi khusus yang bisa menyebabkan terjadinya impaksi pada gigi susu. Khususnya pada tadi kita sebutkan adanya kelainan-kelainan seperti Down syndrome ataupun pasien-pasien dengan kelainan bawaan seperti celah langit-langit ataupun celah bibir, itu memang biasanya ditemukan impaksi pada gigi susu ataupun gigi anak-anak. Kalau angka kejadiannya nih dok, untuk gigi susu itu berapa persen biasanya? Kecil sekali, Kecil hanya di ya. bawah 1%. Kalau yang gigi susu gigi bungsu, Ya. mungkin kalau kita bandingkan berapa banding berapa itu dok? Menurut normal. Asosiasi Bedah Mulut di Amerika, 9 dari 10 orang itu memiliki minimal 1 gigi impaksi dalam rongga mulutnya. Kan gigi geraham kita ada 4 tuh, yang bungsu. Nah itu minimal, 1 orang itu ada minimal 1 gigi yang impaksi. 9 dari 10 orang. Artinya 90%. Bisa jadi ya. Bisa jadi di antara kita bertiga. Nah, itu. Wah, nanti harus kaca lagi ya, dilihat lagi dihitung giginya. Berapa tadi? 40 ya? 32. Oh, 32. Kebanyakan kalau 40. 32 untuk orang dewasa. Untuk anak-anak 20 ya? Ya, 20. Anak-anak batasnya sampai usia berapa nih dok? 20 nih? Masa pergantian itu sekitar kurang lebih 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Ya. Setelah itu sudah ada gigi bungsu ya? Sudah ada gigi dewasanya. Gigi dewasa yang tumbuh. Nah itu dia Sobat K, mitos dan fakta yang beredar tentang impaksi gigi. Dan salah satu yang tadi perlu diingat-ingat adalah pencabutan gigi itu nggak mempengaruhi ya saraf matanya. Wah menarik sekali, kita sudah membahas tentang impaksi gigi dan mulut. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Dr. Henry, langsung ke jadwalnya aja ya Mas Iya, ya. benar Boleh banget. disampaikan lagi nih Mas. Jadi untuk jadwal prakteknya dari Dr. Hendri sendiri ada di hari Senin sampai hari Kamis, tepatnya di jam 19.00 sampai jam 21.00. Oke, di luar hari itu ya nantilah ya. Iya, Ngikutin jadwalnya Iya, dulu benar aja lah ya. banget. Iya. Siap. Dokter mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk informasi terakhir atau conclusion lah. Ya, impaksi memang suatu kondisi di mana gigi itu tidak dapat tumbuh secara normal. Secara umum tadi kan ada impaksi sebagian, ada juga impaksi total. Biasanya memang yang menimbulkan keluhan itu adalah impaksi sebagian. Namun ada juga kasus-kasus memang impaksi total. Jadi memang tidak tumbuh sama sekali. Nah, dengan kondisi seperti ini memang ada potensi untuk terjadinya suatu kelainan-kelainan seperti kista. Jadi memang walaupun tidak ditemukan keluhan ataupun gigi bungsunya belum terlihat, saran saya lakukan pemeriksaan. Nanti selanjutnya dokter pasti akan memberikan saran terbaik berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Oke, selalu kita mencegah itu lebih baik ya, Ya. ketika kita mengobatinya. Silahkan Mas Ikin, mungkin ada informasi tambahan juga. Oke, buat Sobat K, jangan lupa cek kesehatan kalian karena kesehatan itu juga sangat penting untuk kita
kita jaga ya. Jadi buat Sobat K yang ingin berobat di Siloam Hospital Jember, nggak perlu khawatir, di Siloam Hospital Jember juga ada yang namanya home care, layanan home care, di mana di sini nanti dari tim Siloam Hospital Jember akan hadir di rumah Sobat K seperti itu. Nah, untuk radius 10 km kita tidak ada tambahan untuk biayanya. Karena di situ ketika Sobat K rumahnya jaraknya lebih dari 10 km dari Siloam Hospital Jember, maka akan dikenakan biaya tambahan seperti itu. Dan untuk Sobat K yang ingin melakukan pemeriksaan booking, jadi nggak harus datang langsung di Siloam Hospital Jember, bisa langsung melakukan bookingnya di aplikasi My Siloam. Jadi jangan lupa download ya aplikasi My Siloam di App Store maupun di Play Store ya. Store-nya. Terima kasih banyak Dr. Henry Jaya, Mas Ikin juga terima kasih banyak. Akhirnya kita tahu ya kalau jumlah gigi kita tidak sesuai bisa jadi mengalami infaksi gigi dan akan ada dampaknya pada kesehatan nih Sobat K. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya juga di BTS kali ini. Kita akan berjumpa lagi di edisi yang berikutnya. Sampai jumpa.